Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya di rumah. Hari ini kita belajar materi aturan sinus dan kosinus. Masih di mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA dan IPS. Ya. Yang pertama ada aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan sinus sudut di hadapan sisinya. Nah, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu segitiga sembarang dan sisi-sisinya, lalu sinus sudut di hadapannya. Nah, maka di aturan sinus dan kosinus itu nanti kita gunakan segitiga sembarang, bukan lagi segitiga siku-siku di perbandingan trigonometri seperti biasanya ya. Misal kita gambarkan segitiga sembarang. Nah, misal gak lurus. Nah, ini ada segitiga sembarang, ada sudut A, B, C. Nah, misalkan dari sudut ABC, misalkan di sini ada garis A, di sini garis B, dan sini ada garis C. Nah, maka nanti perbandingannya untuk mencarinya yaitu diperoleh bahwa kalau aturan sinus itu kan dia bilang tadi perbandingan ya. Kalau perbandingan berarti perperan. Perbandingan antara sisi suatu segitiga dengan sinus sudut di hadapannya. Berarti sisi. Kalau sisi A berhadapan dengan sudut A. Nah, sisi A kecil ini atau sisi B ke C berhadapan dengan sinus sudut A. Gitu. Nah, maka kita tulis perbandingannya yaitu di sini pada segitiga ABC berlaku. Nah, kita pertama lihat di sisi A kecil ini ya, atau garis B ke C. Misalkan kamu kalau mau garis BC nya aja boleh. Garis BC maka akan berbanding dengan sudut yang di hadapannya. Sudut di hadapannya yaitu ada sudut A, maka sin A ya akan sama dengan nilainya. Nah, sekarang BC sudah ya, A kecil. Atau di sini kamu mau tuliskan A sin, misalkan di sini sudutnya alfa, sin alfa sama dengan, nah sekarang yang B ya, atau garis AC, kita tuliskan garis AC. Nah, ini berhadapan dengan sudut yang mana? Nah, otomatis sudut yang B ini kan, maka di sini perbandingannya dengan sin B sama dengan satu lagi yang AC tadi berarti garis B ya, B kecil. Nah, misal kita di sini tuliskan sudutnya namanya sudut beta, maka di sini sin beta. Nah, satu lagi yang C berarti sudut atau garis dari A ke B, sisi AB. Sisi AB berhadapan, nah AB ini berhadapan dengan sudut C, berarti sin C. Nah, atau sama dengan tadi garis AB yaitu ada sisi C, garis C kecil. Nah, di sini misalkan kita kasih sudutnya sudut theta, maka di sini sin theta. Ya, ini dia persamaan atau yang dinamakan aturan sinus ya. Kalian bisa pakai yang kotak pertama atau kotak yang kedua, sama saja ya. Yang penting sisinya berhadapan dengan sudutnya gitu ya. Itu aturan sinus. Nah, bagaimana kalau aturan kosinus? Aturan kosinus yaitu hubungan kuadrat antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan satu sudutnya. Nah, berarti kata kuncinya masih segitiga sembarang, tapi ini pakai kuadrat antara sisi-sisinya, berarti lebih dari satu sisi, sedangkan sudutnya cuma satu. Kalau tadi kan satu sisi dengan satu sudut, kalau ini sisi-sisinya banyak. Bagaimana bentuknya? Nah, kita gambarkan lagi.
segitiga sembarang ya. Ya, segitiga sembarang. Misalkan tadi di sini A, di sini B, di sini C. Masih sama ya gambarnya dengan yang tadi. Di sini garis A kecil, garis B, garis C, gitu ya. Maka kuadratnya artinya kita bisa cari panjang sisi-sisinya ya. Misal kita akan mencari panjang si A ini atau garis BC. Nah, karena dia bilang pakai kuadrat, kita tuliskan di sini pada segitiga ABC berlaku. Nah, pertama kita A dulu. Kuadrat jangan lupa, A dikuadratkan sama dengan hubungan antara sisi-sisinya. Berarti selain sisi A ada sisi mana lagi? Sisi B dan C. Sisi B dikuadratkan ditambah dengan sisi C dikuadratkan. Lalu dikurang dengan 2 kali B kali C dikalikan dengan kosinus sudut. Yang mana sudutnya? Garis A berhadapan dengan sudut A, berarti cos A. Gitu. Nah, garis A ini berhadapan dengan sudut A. Nah, itu garis A kecilnya. Nah, sekarang garis B. Garis B berarti yang ini ya. Garis B berarti sisi yang lainnya mana? Sisi A dan sisi C. Maka kita tuliskan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A dikalikan dengan C. Lalu dikalikan dengan kosinus. Mana kosinusnya? Berarti B berhadapan dengan sudut B besarnya, berarti cos B. Nah, sekarang satu lagi sisi C. C kuadrat sama dengan sisi yang lainnya, berarti tinggal A dan B. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikalikan dengan cos C. Nah, garis C berhadapan dengan titik C atau sudut C. Itu aturan kosinus. Aturan kosinus itu digunakan kalau hanya satu sudut yang diketahui. Nah, ini dia aturan kosinus. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal. Kita gunakan aturan sinus atau kosinus ya untuk memecahkannya. Kita baca. Jika pada segitiga PQR diketahui QR-nya sama dengan 8, PR-nya 4 akar 6, dan sudut Q-nya 60 derajat, maka sudut P-nya berapa? Nah, kalau ada soal cerita gini, kita mesti gambarkan segitiganya. Ya, kita buat segitiga sembarangnya. Nah, ini segitiga sembarang. Misalkan di sini P QR. Jika pada segitiga PQR diketahui QR-nya 8, Q ke R 8, PR-nya 4 akar 6, P ke R-nya 4 akar 6, dan sudut Q-nya 60 derajat. Sudut Q di sini 60 derajat. Maka sudut P-nya berapa? Nah, itu yang ditanya di sini kan. Nah, ini ada dua sudut. Maka kita gunakan aturan kita gunakan namanya si aturan sinus ya. Aturan sinus kita lihat ada dua sisi, ada dua sudut. Nah, kita lihat si QR berhadapan dengan mana? Dengan sudut P. Ini kan tuh garis QR berhadapan dengan sudut P. Kita tulis QR berhadapannya dengan sudut P. Sama dengan satu lagi, sisi satu laginya yang mana? Nah, sisi PR. Sisi PR berhadapan dengan sudut. Nah, berarti hadapannya yang ini kan, berhadapan dengan sudut Q. Seperti itu. Nah, kita masukkan angkanya. QR berapa? QR 8. Sudut P-nya yang diketahui ya, yang ditanyakan. Terus PR-nya 4 akar 6. Lalu sudut Q-nya 60 derajat. Maka kita gunakan sin 60 derajat. Kan aturan sinus. Maka gunakan sin 60 derajat. Nah, langsung ingat ini persamaan, berarti
perbandingan, ini perbandingan, maka kita kalikan silang ya. 8 dikalikan sin 60 derajat akan sama dengan ini, sudut P dikalikan dengan 4 akar 6 gitu kan ya. Kita lanjut ke sini. 8 kali sin 60, kita cari dulu nilai sin 60. Masih ingat berapa nilainya? 8 dikalikan sin 60. Sin 60 itu nilainya setengah akar 3 sama dengan sudut P dikalikan dengan 4 akar 6. Nah, 8 kali setengah akar 3, maka hasilnya 4 akar 3 sama dengan sudut P dikalikan dengan 4 akar 6. Maka sudut P sama dengan, yaitu berapa? 4 akar 3 dibagi 4 akar 6. Itu kan? Ya, maka sudut P nya sama dengan, nah ini bisa dicoretkan, habis 4 bagi 4 tinggal sisa akar 3 per akar 6. Akar 3 per akar 6 berapa? Kita bisa perkecil ya, sama-sama bagi 3. Akar 3 bagi akar 3 akar 1. Akar 6 bagi akar 3 yaitu akar 2. Jadi akar 1 per akar 2. Akar 1 berapa? 1 kan? Kalau akar 2 tetap akar 2. Nah, setengah akar 2, kalau setengah akar 2 kita rasionalkan, sama-sama dikalikan dengan akar 2 kan? Kalikan dengan akar 2. Nah, 1 kali akar 2 tetap 1 akar 2 kan? Nah, akar 2 kali akar 2, 2. Atau setengah akar 2. Nah, sudut P nya yaitu setengah akar 2. Nah, kalau setengah akar 2 itu sin berapa? Kita mainnya di aturan sinus kan? Ayo, sin berapa setengah akar 2 itu? Sama dengan sin 45 derajat. Nah, maka sudut P nya di sini nilainya 45 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang lanjut contoh soal nomor 2. Jika pada segitiga ABC diketahui AB-nya sama dengan 9, AC-nya 24, dan sudut BAC sama dengan 60 derajat, maka BC-nya berapa? Nah, ini sinus atau kosinus ya, aturan yang kita gunakan. Nah, kita buatkan lagi segitiga sembarangnya. Maaf ya, nggak lurus. Segitiganya ABC. ABC. AB-nya berapa? AB-nya 9. AC-nya 24. Kebalik nih, harusnya lebih besar 24-nya ya. Sudut BAC 60. Ayo di titik mana? Kalau ada 3 huruf kayak gini, kita gunakan yang tengah ya. Berarti di sudut A 60 derajat. Nah, jadi berapa? Yang ditanyakannya BC di sini ya. Yuk, kita ingat, berarti kita gunakan aturan kosinus. Kita gunakan aturan kosinus. Karena hanya satu sudut yang diketahui, sedangkan sisi yang lain diketahui. Nah, kita cari BC. Jangan lupa dikuadratkan sama dengan sisi selain BC. Yang mana? AC sama AB kan? Atau mau AB dulu boleh. AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang, tinggal dikalikan 2, lalu AB dikalikan dengan AC lagi, dikalikan dengan cos mana? Sisi BC berhadapan dengan cos A, gitu kan? Nih, sisi BC berhadapan dengan sudut A, maka di sini cos A. Nah, sama dengan AB-nya berapa tadi? AB-nya 9 dikuadratkan ditambah AC-nya 24 dikuadratkan dikurang 2 dikali 9 dikali 24 dikalikan dengan cos 60 derajat. Ini cos 60 derajatnya. Yuk kita hitung, sama dengan 9 kuadrat 81, 24 kuadrat 576 dikurang 2 kali 9 kali 24,
2 kali 9 18, 18 kali 24 432 ya, dikalikan dengan cos 60 derajat yaitu setengah. Nah berarti ini kamu kalikan dulu, ini boleh ditambahkan dulu. Ya, 81 tambah 576 berapa? 600. 8 tambah 7 5 657 dikurang 432 kalikan setengah atau 432 dibagi 2 ya. Berapa? 306 300 200 dong. 216 657 dikurang 216 berapa? 441 ya. Ya, 441 itu kan BC kuadrat tuh. Nah, maka BC-nya berapa? Yaitu akar dari 441. Berapa akar 441? Yaitu 21. Gitu kan? Nah, maka di sini diketahui BC-nya yaitu nilainya 21. Itu aturan kosinus. Ya. Satu lagi contoh soal dari saya. Nah, ini contoh aplikasi aturan kosinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus ya. Misal, dua pesawat bergerak secara bersilangan dengan sudut 60 derajat. Pada saat tertentu, pesawat pertama berada 3 km dari titik silang dan pesawat kedua 2 km dari titik silang. Pada saat tersebut, jarak kedua pesawatnya berapa? Nah, matematika membuat kita selalu berhayal gitu kan ya. Berhayal tapi pasti penyelesaiannya. Dua pesawat bergerak secara bersilangan. Berarti bentuknya gimana? Misalkan di sini ada pesawat yang pertama. Maaf ya, saya nggak bisa gambarkan pesawatnya. Di sini ada pesawat pertama. Kalau bersilangan, berarti kemungkinan dia bentuknya seperti ini ya. Tuh. Berarti di sini ada pesawat yang kedua. Gitu kan? Nah, sudutnya berapa? Bergerak secara bersilangan dengan sudut 60 derajat. Maka di sini yang 60 derajatnya nih. Kan saling bersilangan. Ya. Maka di sini sudutnya 60 derajat. Pada saat tertentu, pesawat pertama berada 3 km dari titik silang. Nah, ini kan titik silangnya nih. Nah, berarti jaraknya 3 km itu yang ini. Gitu. Terus pesawat kedua 2 km dari titik silang. Nah, ini berarti 2 km. Kebalik ya panjangnya, gak apa-apa. Ini hayalannya. Pada saat tersebut jarak kedua pesawat adalah, nah maka jaraknya yang ini kan. Tuh. Ini berapa gitu. Nah, maka ini pakai aturan sinus atau kosinus. Ya. Kita gunakan aturan kosinus karena hanya satu sudut yang diketahui. Ya, aturan kosinus berarti misalkan kita ini lambangkan garis A ya. Maka A-nya dikuadratkan. A kuadrat sama dengan sisi yang lainnya kan 3 sama 2 kan. Kita langsung saja masukkan angkanya. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 2. 3-nya yang ini. 2 ini dari rumus ya, ingat. 2 ini dari rumus. 2-nya yang 2 km. Lalu dikalikan dengan cos 60 derajat. Karena 60 derajat ini berhadapan dengan si garis A. Ya kan, cos 60 derajat. Jadi sama dengan 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan 2 kali 3 kali 2 2 kali 3 6 6 kali 2 berapa? 12 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 yaitu setengah. Berarti kita bisa kalikan dia dulu, bisa jumlahkan dia dulu. 9 tambah 4 13 dikurang 12 kali setengah yaitu 6 sama dengan 7 kan. 13 kurang 6 sama dengan 7, itu masih A kuadrat. Nah, maka kalau A-nya saja berapa? Yaitu akar 7. Satuannya kilometer. Nah, maka di sini jarak keduanya yaitu antara pesawat satu dengan pesawat kedua yaitu akar 7 km.
untuk penyelesaian dari aplikasi aturan sinus dan kosinus. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.